Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan oleh Sayyidina Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sinfani la yashba'ani talibul ilmi wa talibul mal. Ada dua jenis orang, sinfani la yashba'ani, ada dua jenis orang yang tidak merasa puas atau tidak merasa kenyang. Siapa? Talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, wa talibul mali, dan orang yang mencari harta. Ilmu dan harta itu ada kemiripan, yang mana seseorang jika dikasih harta yang banyak, tentunya orang tersebut akan merasa kurang. Tidak pernah merasa cukup, tidak, tapi merasa kurang puas, kurang kenyang, seperti itu. Karena apa? Karena tahu bahwasanya dengan harta tersebut keinginannya bisa tercapai. Ingin beli ini mudah karena ada harta, sehingga merasakan nikmatnya punya harta, sehingga semakin untuk mencari terus. Itu. Yang kedua, li talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Begitu pula dengan orang yang mencari ilmu juga tidak akan pernah merasa puas. Semakin dia bisa mengetahui satu ilmu, semakin dia merasa penasaran dengan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga dia berusaha untuk kesana kemari memperdalam ajaran, memperdalam ilmunya. Nah, itu diceritakan Imam Abu Hanifah itu sampun sepuh, rambutnya sudah mulai beruban, tapi yang dibawa kemana-mana itu peralatan untuk mencari ilmu. Sehingga ada yang bertanya, ya Imam, ilamata wa anta ma'al mahbarah, sampai kapan Anda membawa peralatan ilmu? Kemana-mana bawa ilmu, kemana-mana bawa peralatan, diantaranya buku, tinta. Kemana-mana kamu ini kok bawa semacam ini, sampai kapan Anda membawa peralatan mencari ilmu? Beliau menjawab, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Ma'al mahbarah ilal maqbarah. Aku bersama tempatnya tinta sampai nanti ilal maqbarah, sampai ke liang lahat. Dari sini ungkapan semacam ini menunjukkan bahwasanya cari ilmu itu sampai kapanpun. Berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangi ilmu. Dari majlis ke majlis, tujuannya apa? Untuk mencari ilmu. Sampai kapan? Sampai nanti meninggal, berhenti, sudah tidak mencari ilmu lagi. Nah, itu dikatakan pula putra daripada Sayyidina Luqman Al-Hakim bertanya kepada beliau, ayahku, ilmu itu bisa dikuasai oleh siapa? Ilmu itu siapa yang bisa menguasai ilmu? Dijawab oleh beliau, kullun nas. Yang bisa menguasai ilmu itu adalah semua manusia. Jadi selandainya seluruh dunia
Kalau mau mendapatkan ilmu, itu ilmu tidak akan pernah cukup. Kita merasa kurang. Karena yang kita dapatkan ilmu, walaupun seluruh dunia ini cari ilmu, itu ibaratnya yang kita dapatkan ilmu itu masih sedikit. Berarti apa? Banyak sekali ilmu-ilmu itu, banyak sekali. Sehingga jangka waktunya untuk mencari ilmu itu sampai nanti mati. Nah itu. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ini menunjukkan, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Rabbi zidni ilmi. Ini sekelas Rasulullah. Doa sehari-harinya minta Rabbi zidni ilma. Nah sekelas kita, ini sekelas Rasulullah merasa masih kurang ilmunya, sehingga doa sehari-harinya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku, warzuqni fahma, dan berikanlah rezeki kepadaku berupa kefahaman. Ya. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan dari hadirnya pagi ini, dari satu majlis ke majlis yang lainnya, untuk mempertambah ilmu kita, tentunya ilmu yang bisa bermanfaat, dan Allah catat kepada kita sebagai hamba-hamba yang mencintai akan ilmu. Monggo sarang-sarang sebelum kita mulai, sarang-sarang baca niat dengan harapan ilmu kita bisa mendapatkan kefahaman ilmu yang kita peroleh dan bisa kita mengamalkan ilmu yang kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalat alal khair ibtighai wajhillah maradati wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-18 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Khiyarukum, orang yang terbaik, sebaik-baik kalian, ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Sabdanya Nabi, sebaik-baik seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Saudariku hadirin sekalian, bahwasanya kualitas iman seseorang itu bisa dilihat daripada akhlaknya. Kualitas iman seseorang bukan hanya dinilai dari ibadahnya saja. Kualitas iman seseorang bukan hanya dinilai dari banyaknya ilmu saja. Tapi kualitas iman seseorang itu bisa dinilai dari akhlaknya. Maka penting bagi diri kita sebagai seorang anak memiliki akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Kita sebagai istri memiliki akhlak yang baik kepada suami. Kita sebagai orang tua mencontoh, memberikan akhlak yang baik terhadap anak-anak kita. Kita sebagai tetangga pun juga harus memiliki akhlak yang baik dengan tetangga-tetangga kita. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang baik?
dengan menerapkan akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik sehingga kita sebagai umatnya bisa untuk meniru akhlak-akhlak yang dibawa oleh beliau. Contoh misalnya daripada akhlaknya Rasulullah adalah senyum. Akhlak daripada Rasulullah apa? Menyebarkan salam. Akhlak daripada Rasulullah adalah apa? Menghargai seseorang. Diceritakan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersafar, berjalan pergi dengan seorang sahabat dengan gerombolan para sahabat. Kemudian merasa capek, singgah, istirahat. Ternyata di situ datanglah seorang lelaki tua menghampiri beliau dengan membawa senampan anggur. Dikasih, ya Rasulullah, ini anggur hadiah untuk kau. Setelah itu dicicipin. Dicicipin sama Rasulullah, dimakan terus tanpa menawarkan kepada para sahabat. Di dalam hati para sahabat, kok tumben? Biasanya Rasulullah itu kalau dapat makanan selalu ingat kepada kita, kok ini kok dimakan sendiri? Dimakan sampai habis. Setelah itu orang yang ngasih seneng. Kenapa? Karena merasa pemberiannya dihabiskan oleh Rasulullah, dihargai oleh Rasulullah. Sehingga setelah itu setelah kepergian bapak-bapak tersebut, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok tumben Rasulullah tidak menawarkan anggur kepada diri kami? Kata Rasulullah, tahukah kamu, seandainya engkau tahu rasanya anggur yang saya makan, aku takut wajah kalian akan menyakiti kepada pemilik anggurnya. Dalam arti apa? Anggurnya itu tidak manis. Anggurnya itu kecut, masem, sehingga apa? Menghargai daripada nanti anggur ini dikasihkan sahabat, sehingga wajahnya, ekspresi sahabatnya tidak bisa. Namanya kekejutan kan biasa nih, nah ini tuh takut nggak bisa, takut menyakiti sampai segitunya. Rasulullah menghargai orang itu sampai segitunya, takut dari mimik wajahnya aja, dari ekspresi wajahnya aja, jangan sampai menyakiti kepada sesama. Nah ini yang perlu kita contoh. Terkadang kita kepengen dihormati orang, terkadang kepengen kita dihargai seseorang, tapi diri kita sendiri yang belum bisa menghargai orang lain. Maka bagaimana contoh berusaha untuk meniru akhlak-akhlak yang sudah diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibu-ibu, akhlak niku cerminan daripada iman. Kalau akhlaknya baik, maka menunjukkan iman kita itu kuat. Iman kita kokoh. Karena memiliki akhlak yang baik dengan iman yang kuat, kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan. Dengan akhlak, dengan iman yang kuat, kita bisa mencontoh akhlak daripada Rasulullah. Begitu sebaliknya. Kalau akhlak kita buruk, maka cerminan bahwasanya iman kita lemah. Jadi akhlak itu merupakan cerminan daripada iman kita. Jadi yang dimaksud hadis ini menjelaskan bahwasanya khiyarukum ahasinukum akhlakon, sebaik-baik orang itu bukan orang yang punya ilmu banyak, boten. Sebaik-baik orang bukan yang punya harta banyak, kekayaan banyak, mboten. Sebaik-baik manusia itu bukan yang paling tampan, bukan yang paling cantik, bukan yang paling putih, bukan. Tapi seseorang yang paling baik di hadapan Allah menurut versinya Rasulullah, menurut versi Islam adalah
orang yang paling baik akhlaknya, baik di rumah tangga, di dalam rumah maupun kepada masyarakatnya. Lanjut. Hadis yang ke-19, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah siapa? Man ta'allamal Qur'an, orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengamalkannya. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kita bukan hanya sekedar belajar mencari ilmu, bukan sekedar belajar Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan isinya. Karena ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Tuh, ibaratnya seperti itu, pepatah mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Lebih manfaatnya ke pohon yang berbuah atau pohon yang tidak berbuah? Yang berbuah. Kita bisa mengambil buahnya, kita bisa merasakan buahnya. Kalau pohon yang berbuah itu nanti bisa dibuat iup-iupan kan gitu. Jadi ini khairukum man ta'allama, Rasulullah, sebaik-baik kalian itu adalah siapa? Man ta'allama Qur'an wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Ini menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan Al-Qur'an bagi orang yang mempelajari dan mengamalkannya. Ilmu itu banyak sekali. Namun Al-Qur'an ini di dalam Al-Qur'an ini banyak sekali keutamaan dan kemuliaan Al-Qur'an. Di antaranya keutamaan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk. Kalau kita menghadapi permasalahan hidup, cari hukum, itu semua sudah disediakan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita kepengen hidup tenang, disebutkan di dalam Al-Qur'an, ingatlah kepada Allah. Ada permasalahan, misalnya bolehkah seorang puasa membatalkan puasa saat bepergian? Di dalam Al-Qur'an wonten. Enggak apa-apa kamu batalkan kalau kamu dalam keadaan bepergian, namun nanti akan diganti. Itu semua sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Enggak usah kemana-mana, mintanya kemana? Ke Al-Qur'an. Sebagai petunjuk, sehingga kehidupan kita akan lebih terarah kalau kita bisa mempelajari dan mengamalkan, istiqomah dalam membaca Al-Qur'an. Yang kedua, keutamaan Al-Qur'an niku bisa memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bisa memberi syafaat kelak di hari kiamat. Ini ada cerita. Ada seorang ayah yang meninggal, di dalam makamnya ada yang memimpikan di makamnya itu disiksa. Setiap hari disiksa, setiap hari dihukum. Setelah itu ternyata hari itu nggak lagi disiksa. Ada yang memimpikan bahwasanya menceritakan, aku dulu setiap hari disiksa, setelah hari itu saya tidak lagi disiksa karena sebab anakku
masuk ke pesantren, anakku masuk ke TPQ, bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu saja. Ini belum Al-Quran, belum seluruh Al-Quran yang dia baca, yang anaknya baca belum semua Al-Quran, enggak. Cuma dari kata Bismillahirrahmanirrahim saja, itu bisa menolong keadaan ayahnya yang di alam barzakh. Maka bagaimana dengan orang yang sudah menghatamkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran? Okay. Makanya disebutkan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada pembacanya. Apalagi yang sudah melekat di dalam hati, yakni orang yang sudah menghafal Al-Quran. Dan menghafal Al-Quran dikatakan seorang hafid Quran, hafidhah Al-Quran itu bukan hanya sekedar menghafal-hafal saja, enggak. Boten. Kalau menghafal semuanya bisa. Bahkan orang non-muslim pun bisa. Okay? Banyak sekali sekarang orang non-muslim tahu qul huwallahu ahad, tahu baca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya bukan hanya sekedar untuk menghafal saja. Hafal itu semuanya bisa. Tapi siapa yang disebut orang pemegang Al-Quran? Siapa yang dimaksud menghafal Al-Quran? Menguasai Al-Quran adalah orang yang bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran. Yang mana di dalam Al-Quran adalah disebutkan akhlak-akhlak yang diberikan, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niko. Yang ketiga, Al-Quran itu sebagai obat hati. Jadi kalau merasa susah, merasa sedih, healingnya di mana? Baca Al-Quran. Ada kan napa niku tombo ati, ya. Itu berapa? 5 perkara. Obat hati itu 5 perkara. Di antaranya adalah membaca Al-Quran beserta maknanya. Ini menunjukkan bahwasanya bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi harus ditadabbur, yakni harus harus diangen-angen, artinya ya, harus dikuasai, harus tahu terjemahnya, harus bisa mengamalkan. Nah itu, ini termasuk obat hati. Nah, dan guru kami mengatakan bahwasanya kalau orang tua kepingin punya anak, seorang guru pengen punya murid yang saleh salihah, orang tua yang kepingin punya anak saleh salihah itu harus punya tirakat, ditirakati. Jadi bukan hanya kepingin jadi punya anak yang saleh salihah tapi orang tuanya nggak mau nirakati. Gurunya pengen punya santri-santri yang nurut manut tapi mboten mau untuk nirakati. Di antara tirakat itu apa? Membaca Al-Quran. Yang kita baca Al-Quran, pahalanya kita hadiahkan kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang tua tidak bisa memberi hadiah yang besar, cukup dengan tirakat kita. Kita lakukan puasa, hadiahkan ke anak. Membaca Al-Quran, hadiahkan ke anak. Sedekah, hadiahkan ke anak. Insya Allah dengan tirakat kita semacam ini, baca Al-Fatihah, hadiahkan ke anak. Insya Allah nanti akan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salihah. Sebab apa? Sebab tirakate orang tua, sebab tirakate guru terhadap muridnya, ya. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya membaca Al-Quran 1 huruf mendapatkan 10 kebaikan. Itu kalau 1 huruf. Di dalam Al-Quran berapa banyak ribuan huruf? Itu kalau membaca Al-Quran 1 hurufnya diberi pahala oleh Allah 10 kebaikan itu per hurufnya. Sekarang kalau Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillah aja baknya
ada 10 kebaikan, belum sinnya, belum mimnya, dan seterusnya. Jadi manfaatnya luar biasa. Yang dimaksud dalam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebagai guru TPQ jangan berkecil hati. Ini dalilnya, ini pahala jenengan. Ini termasuk pahala daripada pahala amal jariah kita. Kalau seandainya satu kali kita bisa mempelajari alif, mengenalkan huruf satu alif, nanti dia mengenalkan kepada anaknya terus amal jariah itu terus nanti sampai ila yaumil qiyamah akan diberikan kepada diri kita. Jadi khairukum, sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran. Saya niki dikasih pesan kali mertua saya, pesan kepada kedua orang tua pula. Kamu kalau kepingin rumah tanggamu barokah, hidupmu barokah, hidupmu bahagia, satu, jangan tinggalkan baca Al-Quran selepas sholat. Jangan tinggalkan baca Al-Quran selepas sholat, walaupun satu ayat yang kamu baca. Iku pesene merasepah kulo, pesene orang tua saya. Kalau kepengen hidupmu barokah, kepengen hidupmu, rumah tanggamu bahagia, jangan lepas daripada Al-Quran. Al-Quran itu, Bu, tidak mau diduakan. Al-Quran itu tidak mau diduakan. Kalau kita sudah menduakan Al-Quran dengan yang lainnya, Al-Quran akan pergi dari kita. Jadi usaha, tidak apa-apa. Walaupun bacanya gratil-gratil, tidak apa-apa. Itu semakin kita sabar, kok gak cepet-cepet, gak seperti yang lainnya, semakin banyak pahala kita. Ini beda, jadi tingkatannya berbeda pahalanya. Orang yang demi kesusahan untuk membaca Al-Quran tapi terus tidak putus asa dalam mempelajari Al-Quran, kepengen bisa baca Al-Quran, itu pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Jadi istilahnya tidak ada kata capek, tidak ada putus asa. Kok nggak bisa aku baca, ya wis lah, nggak, boten. Tapi terus semangat, terus sampai kapan, sampai berapa tahun hatamnya, terus mawon. Ya, semakin seperti itu semakin capek, semakin kita lelah, semakin pahala kita banyak. Lanjut. Kurang satu hadis lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalih. Kata Rasulullah, seluruh makhluk iyalullah, keluarganya Allah. Fa ahabbuhum ilallah, maka barang siapa yang mencintai, yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha segalanya. Allah itu mampu. Maka ketika ada seorang hamba yang memberi kemanfaatan bagi yang lainnya, Allah itu cemburu. Allah niku cemburu. Misalnya ada orang miskin, haknya yang memberikan rezeki kepada orang miskin sinten? Allah. Tapi ketika ada seorang hamba yang memberikan atau ikut dalam memelihara, ikut di dalam memberikan rezeki,
ikut mengurusi hamba yang miskin tersebut, maka Allah itu cemburu. Dalam arti berarti apa? Cemburunya Allah akan lebih Allah cintai hamba tersebut karena ikut dalam andil urusan untuk memelihara orang-orang miskin. Gitu. Jadi yang paling hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada sesamanya. Gitu. Jadi kepengen kita dicintai oleh Allah, kepengen tujuan hidup kita hanya Allah, gitu. Kepengen kita dapat cintanya Allah, maka jadilah orang yang bermanfaat untuk yang lainnya. Bermanfaat niku, kemanfaatan itu banyak sekali. Bisa kita memberikan kemanfaatan berupa harta. Kita nggak punya harta, apa? Tenaga. Nopo? Akhlak kita, apa? Yang penting ilmu kita. Dan di antara kemanfaatan yang lebih utama adalah para ulama. Karena apa? Ya, para ulama itulah yang memberikan ilmu masuk ke dalam memberi makanan ruh kita. Sehingga yang paling daripada harta, tenaga, itu yang paling utama adalah memberikan ilmu kepada orang lain. Misalnya seperti hal sekarang, jenengan kula dan dapat satu ilmu, pulang-pulang kita amalkan kepada yang lainnya. Itu sama saja dengan memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya, dan inilah nantinya kita termasuk menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cekap 3 hadis mawon. Nanti selanjutnya insya Allah kita lanjutkan di Rabu depan. Sekarang akan ada baca pertanyaan, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Bagaimana hukumnya orang yang memakai pakaian merek nopo niki? Kula mboten saged bahasa Inggris. Nopo niki? Hush puppies. Nopo niki nggih? Terdapat logo atau gambar anjing. Napa? Hush puppies. Nggih. Saya takut kalau ngomong nanti soalnya nggak ahlinya bahasa Inggris, takut salah nanti mboten. Nggih, merek hush puppies terdapat logo atau gambar anjing. Seandainya untuk sholat maupun tidak dipakai untuk sholat, haramkah? Kalau haramnya mboten, tidak haram, cuma rumah niku jika ada gambar anjingnya atau terdapat patung-patung yang sempurna, dalam arti kalau seandainya patung itu dikasih ruh, dia hidup, ada patung, ada anjing atau gambarnya anjing, itu malaikat rahmat tidak mau masuk. Tidak mau masuk. Malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah. Jadi kalau malaikat rahmat nggak mau masuk ke dalam rumah, malaikat apa ini yang masuk ke dalam rumah? Nah, itu. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumahnya. Kalau di rumah tersebut ada anjing, atau ada gambar anjing, atau terdapat patung, apalagi kalau sholat, apalagi sholatnya dibawa masuk ke masjid, seakan-akan kita membawa hewan najis ke dalam masjid. Kalau di rumah saja ada gambar anjing aja malaikat tidak mau masuk, gimana di dalam masjid? Nah, niko, jadi tidak haram, boleh, tapi alangkah baiknya kita menghindari daripada gambar-gambar tersebut, karena ini menjauhkan kita daripada malaikat
rahmat. Kalau malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita, Bu, rumah kita nantinya jadi apa? Malaikat adab yang masuk. Naudzubillah. Nggih, rumah kita nanti nggak ada ketentraman, nggak ada apa. Karena apa? Banyaknya patung-patung di rumah. Nggih, alangkah baiknya kalau rumah-rumah kita dikasih foto-fotonya para aulia, para habaib, itu punya sir tersendiri, punya rahasia tersendiri nanti yang bisa dingin rumah, kan gitu. Ini yang pertama ya. Jadi hukum orang yang memakai pakaian yang ada logo atau gambar anjingnya itu mboten haram, cuma tidak akan ada malaikat rahmat yang mendekatinya. Apalagi yang di belakang baju. Kalau perempuan mawon sakit ditutupi kali mau kenal lah. Ini laki-laki, Bu, yang belakang, ya Allah, ngenten kan? Akhirnya nanti jadi kayak nggak khusyuk. Apalagi kalau kaosnya ada tulisan-tulisan, sehingga yang di belakang mungkin baca tulisannya. Namanya kita manusia, katakan khusyuk ternyata ya Allah kita lihat akhirnya dibaca tulisannya, kan gitu. Jadi hindari, alangkah baiknya kalau menggunakan koko atau kaos yang polos supaya tidak mengganggu konsentrasi jamaah yang lainnya. Gitu. Yang nomor 2, apakah lebih baik wanita karir atau ibu rumah tangga menurut Islam? Dua-duanya baik. Saya danten. Karir juga bagus, ibu rumah tangga juga bagus. Namun, ada tabinya, Bu. Ada namunnya. Namun pada hakikatnya perempuan niku paling baik ada di dalam rumah. Perempuan yang paling baik itu ada yang di dalam rumah. Sayyidah Khadijah niku juga saudagar, pengusaha wanita yang sukses. Berarti kan menunjukkan Sayyidah Khadijah wanita karir. Kalau zaman dulu, zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu Sayyidah Khadijah tetap ada di rumah mempekerjakan seseorang. Dengan arti Sayyidah Khadijah hanya memantau dari rumah. Cuma zaman ini kalau sekarang diharuskan atau mendesak seorang wanita harus kerja di luar rumah, boleh, asalkan satu, kalau dia punya suami harus dapat izin daripada suaminya. Harus dapat izin daripada suami. Kedua, harus bisa terhindar dari fitnah. Harus bisa terhindar dari fitnah. Yang ketiga, bisa menjaga harga dirinya. Tahu batasan-batasan orang laki-laki dengan orang perempuan. Yang mana biasanya kalau kerja di luar itu mboten begitu memperhatikan hal semacam itu, belum terfikirkan. Nah, ini harus diperhatikan, menjaga dirinya dari fitnah, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Yang keempat, kerjanya ini semampunya. Dalam arti kalau seandainya kerja di luar jam 4 misalnya harus pulang, maka harus segera pulang. Itu syaratnya. Jadi kalau dua-duanya tidak apa-apa, antara karir dan antara ibu rumah tangga, baik yang mana? Semuanya boleh, semuanya baik. Cuma lebih baik seorang wanita itu adalah berada di rumah. Kalau mengharuskan untuk berkarir di luar, boleh, asalkan harus dapat izin daripada suami, harus terhindar, bisa menghindari fitnah, harus bisa menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, kemudian harus sesuai dengan jamnya.
Dalam arti kalau sudah selesai, dang segera pulang ke rumah untuk melanjutkan, memeningkan kewajiban hak-haknya kepada suami dan anak-anaknya. Tentunya kalau mau bekerja itu harus siap semuanya. Sarapan buat anaknya sudah tersedia, sarapan buat suaminya tersedia. Jadi menjalankan kewajiban kita sebagai istri, kemudian lanjut untuk berkarir. Jadi itu. Dalam Islam, apakah boleh seorang wanita memutuskan untuk mengejar karir dan tidak menikah? Menikah itu satu-satunya cara untuk terpenuhi hajat nafsu. Dengan menikah, jadi menikah niku satu-satunya cara untuk terpenuhinya hajat nafsu. Sehingga kesempurnaan Bani Adam itu meletakkan nafsunya pada suatu yang halal, yaitu menikah. Terus yang nggak mau menikah, melanjutkan karirnya bagaimana? Karir terbaik bagi seorang wanita adalah menjadi istri yang salihah. Karir terbaik bagi seorang wanita adalah menjadi istri yang salihah, dan istri yang salihah kita dapat gelar istri salihah harus punya suami, berarti menikah. Nggak ada ceritanya istri salihah kita nggak ada suami. Jadi karir yang paling bagus adalah kita menjadi istri yang salihah. Jadi harus mendahulukan untuk menikah. Apakah kalau kita pikir nggak usah nikah wis, karir saya sudah bagus. Apakah kita mampu untuk menjaga diri kita saat di luar niku? Apakah kita nggak mau menikah, sedangkan zaman zaman sekarang ini zaman minimnya akhlak. Laki-laki campur pergaulan bebas kemana-mana, dianggap nggak usah nikah tapi bisa berhubungan dengan orang laki-laki. Wala'na'udzubillah. Itu makanya lebih baik daripada akhlak kita ndak bisa untuk menjaga diri kita, sekarang aja yang berumah tangga, mohon maaf, yang berumah tangga aja bisa menyakiti, mengkhianati pasangannya, apalagi yang di luar, apalagi yang tidak menikah. Yang menikah aja kadang-kadang bisa, mohon maaf, selingkuh. Bagaimana dengan yang tidak menikah? Apakah bisa terhindar dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah? Itu. Jadi sekali lagi, wanita, karir yang utama adalah menjadi seorang istri yang salihah. Kalau ada jodoh, bismillah menikah. Insya Allah nanti lanjut karirnya bersama dengan suami, itu lebih barokah, lebih hormat, lebih terjaga. Amin. Yang terakhir, terkait batas masjid, antara teras masjid, dalam masjid sama di luar masjid halaman. Ini kalau masjid itu tergantung kembali lagi kepada yang mewakafkan. Kalau seandainya waktu itu mewakafkan tanah, udah saya wakafkan tanah ini untuk masjid misalnya, berarti semuanya tanah ini adalah masjid, walaupun belum ada yang dibangun. Paham ya? Jadi ketika tergantung kepada yang dulu waktu mewakafkan. Saya mewakafkan tanah ini sebagai masjid, berarti ini juga masjid. Ini juga semuanya juga masjid, halaman pun juga.
Tapi kalau seandainya kita bangun sendiri, masjid, berarti mana yang dalamnya masjid ini? Mana yang terasnya? Terasnya ini ki. Halamannya mana? Itu. Jadi batasan bagi orang yang haid untuk mencari ilmu, ya, itu di mana? Di teras, bukan di dalam. Oke, itu. Jadi kembali lagi dulu waktu wakaf kan bagaimana? Kalau seandainya ini semuanya, kalau seandainya kayak ini guys, sekian petak ini untuk masjid, ini bukan. Berarti ini bukan termasuk dalamnya masjid, bukan. Batasannya orang yang haid nggak boleh masuk ke dalam masjidnya. Kemana? Di sini. Terus untuk iktikaf, untuk tahiyatul masjid nggak sah. Harus di dalam masjid. Jadi masjid di mana? Kalau seandainya ini semua waktu itu diwakafkan jadi masjid, maka iktikaf boleh. Paham ya? Jadi kalau seandainya bangun musola sendiri, bangun masjid sendiri, berarti kita bisa meletakkan kan yang di dalamnya ini masjid, berarti ini adalah pelataran masjid. Iktikaf, sholat tahiyatul masjid harus ada di dalam. Dan untuk mencari ilmu pun yang bagi yang haid berarti tidak boleh ada di situ, bolehnya ada di luar. Ini kesepakatan dalam di serambinya, nggih. Jadi kesepakatan para ulama yang seorang perempuan yang memiliki udzur, nggih, itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Bahkan ada pendapat yang boleh masuk dalam masjid hanya lewat saja. Misalnya kita ada majelis taklim, kita dalam keadaan haid, nggih. Kita di luar, anak kita masuk. Lah kita untuk kepentingan mengambil anak tok itu baru diperbolehkan. Untuk menetap boten sakit. Paham ya? Jadi itu tergantung kepada saat mewakafkan. Kalau tidak, jadi berarti yang dalamnya masjid adalah ini adalah terasnya dan itu adalah halamannya. Jadi batas untuk iktikaf tahiyatul masjid ada di dalam masjid. Untuk batas yang lagi berhalangan berarti ada di terasnya atau di halamannya. Tidak boleh masuk ke dalam masjid.